Bisa nggak ngegas gitu? Anjing. Oh, aduh. Tetap ya, callback-nya tetap ada ya. Kambing hitamnya tetap Mas Abdul. Oke, nah karena Mas Abdul sudah menyinggung soal bahasa juga. Nah, kira-kira apa sih yang dari jenengan semuanya kan memang punya basic bahasa, paling nggak di kuliahnya. Terlepas dari dulu pernah mengenyam teater atau enggak, begitu bertemu seperti metodenya Mas Eko, apa sih yang bisa ditemukan antara bahasa dan teater itu sendiri? Monggo, mau siapa dulu? Mas, ini dulu aja. Pak Eko dulu. Oh my god. Wes. Monggo, Mas Iksan. Oke, yang bisa saya temui untuk diterapkan di peserta didik saya, mungkin pertama kali adalah percaya diri, Oke. mental juga. Kebanyakan dari mungkin siswa saya sendiri itu percaya dirinya itu nggak ada, nol. Suruh baca di depan kelas aja sekarang susah. Baca ini aja apa? Baca ada itu telat gitu baca ya? pakai teks di depan aja susah. Oke. Harus nunggu temannya mungkin 1 jam baru ada yang maju. Nah, mungkin bisa diterapkan dari drama ini, dari teater ini, metode pelatihan teater mungkin bisa diterapkan sedikit demi sedikit, mungkin lewat ekstrakurikuler dulu. Tapi ada ekstrakurikuler teater? Belum. Oh, belum. Nanti mungkin saya penciptanya. Oh, gitu. Gara-gara habis berguru sama Iya, Eko ya. Iya, kemungkinan ya semoga. Oke. Terus bisa berkembang lagi menjadi buka jurusan juga nanti semoga saja. Kebetulan kan sekolah saya seni. Jurusannya broadcasting, seni pertunjukan tari dan kerawitan. Oke. Oke, kebetulan seni kan nyambung ini sama Betul. teater. Ya semoga nanti kedepannya bisa buka lagi teater. Nah, bisa saya terapkan di situ. Banyak banget. Contohnya saya dulu itu ikut teater itu memang menyeramkan. Memang Oke. menyeramkan. Ya, saya hampir nggak masuk kuliah gara-gara teater jadi peran utama itu berat. Nah, waktu teater itu kalau salah pas latihan itu hukumannya berat. Oh iya. Lari lapangan tanpa baju, Oh iya. push up, delalah saya itu nggak bisa push up, Mas ya. Untung Pak Eko di sini kalau salah nggak disuruh push up. Itu makanya di sini loh kok enak, kok beda banget. Nah, ternyata itu tidak seburuk itu. Mungkin anak-anak pramuka saja, anak-anak aja takut, takut panas, takut disuruh gerak jalan atau gimana itu. Nah, itu coba saya nanti pakai metode dari Pak Eko, coba saya terapkan, itu lebih asik. Anak-anak sekarang mungkin asiknya itu yang dicari. Nah, biasanya kan monoton itu, monoton, takut, nah engko dikon apa ya, kok dikon ngene ya. Mungkin takut itu nanti. Ketakutan itu akan menjadi dia itu minder, tidak pede. Nah, mungkin sedikit demi sedikit akan saya ubah dengan metode pelatihan games teater yang ada di sini nanti. Seperti itu sih. Kalau bahasa Indonesia kan banyak dipraktekkan dengan teks anekdot, teks yang cerita lucu tapi mengandung kritik atau saran. Teks eksposisi itu menceritakan peristiwa, menyampaikan informasi banyak. Untuk bahasa Indonesia sama teater ya ada sangkut pautnya. Bisa diterapkan di kelas sih, menurut saya. Iya. Kalau menggarisbawahi sebenarnya memang soal kepedean itu ya, Iya. kepercayaan diri yang sebenarnya itu bisa diterapkan nggak cuma bahasa, bahkan Iya. semua mata pelajaran itu bisa. Oke. Kalau Yoga gimana? Apalagi bahasa Sunda nih, Iya. ada temuan apa nih yang menarik, maksudnya memang sebelumnya pernah mencicipi teater, kemudian belajar sama Mas Eko, kemudian sebenarnya juga Yoga ini juga masih ngajar bahasa Sunda, itu ada temuan apa nih? Sebetulnya udah agak ngajar bahasa Sunda kan? Udah ngajar? Enggak. Oh, Udah oke. full ngajar teater aja. Oh, oke. Terus yang aku temukan antara teater dan bahasa Sunda, kalau dulu aku justru mencintai dan masuk jurusan bahasa Sunda gara-gara teater justru. Oh iya, gimana? Karena kan ada sajak Sunda, ada pelajaran sajak, Iya. puisi dalam bahasa Sunda, sajak. Bahasanya
bisa lebih menggambarkan apa ya, ekspresi apa gitu, marah, sedih. Kan Sunda itu mungkin sama kayak Jawa gitu ya. Satu kata itu bisa bermacam-macam katanya gitu. Kalau misalnya di Indonesia kan makan. Iya. Kalau di Sunda kan ayat dahar, ngelebok, barang hakan, nyatu, dololodok. Nah, dalam Kalau Jawa apa? Jawa. Kalau Jawa apa? Mangan. Ya, nggak Bang. tahu. Mangan. Tidak kita tidak mangan, Bedok. bedok. Apa mending? Jeglak, kalau Jawa Timur ada jeglak, Gaglak. ada Ya sama berarti ya. nyombor, Sapi. Ya itu dan di kata yang lain juga banyak kan, itu ketika dirangkai dalam membuat satu sajak atau membaca sajak itu lebih apa ya, lebih kita lebih anjing gitu. Nah, harusnya kan ya udah masuk teater aja karena ikutan teater kan. Tapi saya malah ikut masuk jurusan apa? Bahasa Sunda gitu. Itulah kayak seperti itu hubungannya menurutku gitu ya. Jadi teater dan bahasa Sunda dihubungkan teater, bekal klop itu karena banyak kosakata yang bisa mewakili ekspresi yang diajarkan di teater. Apalagi teater-teater tradisi kayak Longser di Sunda itu ya. Ya. Itu wah sangat asik lah gitu ya. Itu aja lah saya udah. Ya. Tapi itu masih sekarang gimana Mas Longser? Mungkin sedikit menyimak ya, Pak. Iya. Masih cukup banyak kah yang melakukan itu atau Udah berkurang tentu saja. Iya. Apa namanya? Bukan kurang peminat ya, penyajinya aja yang nggak ada. nggak Gitu. ada regenerasi ya? Kalau dibikin selalu ada penonton, selalu ada. Jadi kalau ada wacana apakah penonton meninggalkan teater, enggak juga di Garut, enggak. Cuman teaternya aja yang enggak ada gitu ya. Okay. Yang tradisi yang ya apalagi yang Longser, kalau aku pernah bikin ada aja penontonnya gitu. Kan itu ya dijual dedatnya, jual dedatnya gini. Dijual ke siswa, ini kamu harus beli ya, kalau nggak beli nggak dikasih nilai gitu. Itu kan jual paksa ya. Nah, tanpa melakukan itu beli, tanpa melakukan itu beli. Aing tidak melakukan itu. Langsung dulu loh. Jadi itu tanpa harus melakukan itu masih banyak. Dan ya cuma itu masalahnya gitu, ke proses teater tuh ternyata ya capek gitu ya. Dan sebagainya, makanya penyajinya aja yang nggak ada gitu. Udah demikian aja. Oke, terima kasih. Entar laporin ke gubernurmu loh. Oke, nah sekarang coba kita balik Mas. Bagaimana menerapkan dari, kalau tadi kan soal bagaimana kemudian kalau seperti Mas Iksan tadi, bagaimana teater itu kemudian bisa melapisi pelajaran ataupun sebenarnya ke personal si murid itu bisa punya kepedean. Tapi bagaimana ketika dibalik, seberapa penting sih seorang yang bergiat di teater itu untuk mempelajari bahasa? Kan terkadang ada juga teater-teater tubuh gitu, memang mereka tidak banyak verbal gitu. Pun juga sini sebenarnya teater games yang memang lebih banyak permainan, tetapi bagaimana sih, karena jenengan-jenengan ini sebenarnya sudah paham bagaimana seberapa pentingnya bahasa, tapi ketika dikaitkan dengan bahasa itu di teater itu seberapa penting sih seorang yang mempelajari teater untuk mempelajari bahasa atau mendalami bahasa, apalagi bahasa Indonesia. Banyak ngapain sih kuliah bahasa Indonesia, kan kita orang Indonesia, ada yang banyak yang berpikir Sunda juga gitu. Oh, betul. Karena onan mana kuliah Sunda, kan orang Sunda sih teh. betul Ya nantilah editor lah ya. Biar ada kerja yang lebih. Oke, monggo kalau dari Mas Abdul dulu, pripun Mas? Ya, teater butuh bahasa kan. Ya, terus kalau nggak naskahnya misalnya dia simbolis atau apa kan tetap konsepnya tetap pakai bahasa kan. Iya. Kalau misalnya kalau nggak ada konsepnya tetap paling minimal buat pamfletnya lah menggunakan bahasa. Karena di bahasa Indonesia juga ada materi iklan gitu kan. Oh iya. Jadi tetap bahasa itu sangat pengaruh di teater. Walaupun nggak di dialognya tapi di unsur-unsur lainnya. Ya itu. Jadi Iya, nggak bisa dilepaskan bahasa itu. Iya. Ya salah satu alat komunikasi kita gitu. Betul. Tapi seberapa jauh Mas kira-kira menurut jenengan seorang teatrawan, taruhlah kita bilang seperti itu, mempelajari bahasa, apalagi saya kebetulan istri saya juga guru bahasa Indonesia. Ya tanya sama istri aja. Yang saya podcast kan kalian. Ya udah terus sini. Kenapa bahas istri saya? Enggak, maksudnya
Istri saya juga bukan aktor, istri saya makanya dia apa kan ada aku sempat baca ini apa beberapa buku materinya itu ternyata semakin lama semakin kompleks ya. Ada soal kalau nggak salah silogisme kalau nggak salah. Saya dulu waktu SMA nggak pernah dapat kayaknya materi silogisme gitu. Terus sekarang ada namanya istilahnya bahasa panda. Ada tahu bahasa panda kan? Nggak tahu. Apa jangan-jangan cuma istri saya yang tahu? Itu istri saya. Itu selalu berteman dengan panda itu. Kurikulumnya coba dilihat menurut Ya. Tapi intinya ada kompleksitas ketika mempelajari bahasa. Pun juga majas mempelajari majas, bahkan mempelajari imbuhan-imbuhan yang konon katanya bagi bule-bule itu paling susah ya. Bahasa Indonesia itu yang susah adalah mempelajari imbuhannya katanya. Mokan, dikan dan lain sebagainya. Nah, kira-kira seberapa cukup sih seorang teaterwan untuk mempelajari bahasa? Cukup gitu aja lah, ya nggak usah dalam-dalam. Yang penting kayak kalau katanya Mas Abdul tadi, yang penting bisa berkomunikasi baik saja udah cukup. Iya. Kalau menurut jenengan gimana? Gini, kalau saya malah justru teater itu yang membantu siswa saya untuk belajar bahasa. Oh oke. Gimana itu Mas? Jadi kayak gini, ya tadi permasalahannya sama. Itu kayaknya di seluruh Indonesia seperti itu. Jadi, anak itu ketika suruh maju berbagai alasan. Itu ada yang pura-pura nulis atau apa ya sama kayak kita kalau disuruh maju sama Pak Eko. Iya. Jadi minimal ketika dia udah terbentuk mentalnya di teater, dia mau apapun dia berani, hanya cuma ngangkat tangan maju, masalah salah yang nggak bakal masuk neraka enggak. Jadi kenapa takut kayak gitu? Terus kemudian ketika kita di teater kita kan belajar vokal, intonasi, pencedaan sebagainya. Itu penting sekali di penerapan di bahasa. Soalnya gini, kalau saya targetkan di anak-anak saya ketika saya di KPM belajar nih, saya bilang sama mereka, kalian nggak perlu hafal teori bahasa Indonesia, percuma. Yang kalian butuhkan adalah kalian bisa ngomong di depan umum. Karena yang dibutuhkan SMK, terutama saya di seni itu, ya mereka mestinya vokalis. Dia nggak bisa ngomong, panggung sepi. Kayak yang dikatakan Mas Rahmat tadi, nggak ada interaksi sama penonton. Anak teater nggak bisa mempromosikan karyanya, ya nggak, susah lakunya. Apalagi pedalangan. Ya walaupun dia pakai bahasa Jawa, tapi dia tidak bisa mengatur intonasi dan sebagainya, flat kan. Itu justru teater itu yang membantu mapel-mapel, terutama bahasa Indonesia itu. Itu. Nah, kalau menurut Mas Ihsan gimana Mas? Kalau saya itu sebelum kita pelajari teater, lebih baik kita belajar bahasa dulu. Oh malah sebaiknya bahasa dulu. Bagaimana Mas? Itu kan di situ kan ada penulisan naskah. Oke. Banyak siswa itu yang bingung, Pak, ini cara nulis gimana Pak? Kata-kata bagaimana? Nah, banyak siswa itu yang nggak tahu kata yang menurut KBBI itu yang benar itu bagaimana. Contohnya dari dulu sampai sekarang yang masih salah tapi masih digunakan terus, tergantung. Itu tidak ada kata tergantung di KBBI. Coba silahkan cek di YouTube saya. Intinya tetap promo ya. Di KBBI. Itu nggak ada tergantung. Tidak ada tergantung. Yang benar apa? Bergantung. Oh. Berarti kalau misalnya hal itu bergantung kepada yang iya, ya? Benar. Oh, bukan hal itu tergantung. Gantung siapa? Tergandeng kan ada Mas tergandeng. Ada. Oke. Terus Sepi langsung diem. terus gimana Mas? Itu salah satu contohnya. Iya. Pembuatan naskah, terutama tanda baca, itu juga titik koma, tanda petik, itu siswa masih bingung. Jadi ketika ada pembuatan drama, teater atau cerita pendek tapi dipraktekkan, di teater dramakan, itu harus membuat naskah dulu. Tidak langsung improv gitu, tidak. Kalau improv, mereka malah bingung tadi. Udah nggak punya percaya diri, nggak ada bahan. Nah, yang penting bahannya itu, bahannya ada, penulisannya bagus. Kebetulan kemarin ada UKK pembuatan film tuh. Nah itu ada naskah, saya juga ngoreksi juga. Banyak sekali, terutama tanda baca itu yang salah. Nah itu ya dari situ dulu. Dari sekecil itu dulu kita harus mempelajari dulu sebelum kita melonjak ke teater, apalagi lebih pertunjukan yang lebih besar. Kita harus prepare tentang bahasa penulisan, terutama penulisan. Ya, ini menarik ya. Kalau tadi dari Yoga malah ngomong tertarik belajar bahasa Sunda justru karena teater.
Nah kalau ini Mas Iksan malah menyarankan kalau untuk sebelum belajar teater malah sebaiknya belajar bahasa dulu. Karena di bahasa itu ada aspek-aspek tadi ya, pengetahuan soal bikin naskah, bahkan bikin kalimat pun juga basic dari bagaimana menyusun sebuah kata-kata atau diksi ya. Nah, sepakat nggak apa yang dia ngomong? Karena tadi jenengan kan ngomongnya gara-gara teater aku malah justru tertarik untuk belajar bahasa nih. Iya. Saya agak setuju ya. Sama siapa? Sama Anda. Oke, saya terima. Tadi kan apa Mas perlunya mempelajari bahasa. Ya, untuk seorang teater. Menurutku nggak perlu. Nggak perlu? Nggak perlu. Gimana? Karena Anda agak guru bahasa Indonesia. Kan ya. Iya kan? Bisa nggak ngegas gitu? Oke. Kayak gini. Jadi menurutku nggak perlu ya. Jadi justru semakin terpenjara kalau begitu. Apa ini aturan, grammar, alah. Justru mempenjara sebuah karya. Anjay. Gitu, kalau dibebasin justru mungkin lebih menarik ya, lebih karena tanpa harus belajar yang secara resmi ini bahasa Indonesia, KBBI dan sebagainya. Ya kan dinamis, jadi berubah kan bahasa setiap waktu gitu ya. Mungkin dengan demikian akan semakin berkembang juga bahasa gitu ya. Begitupun teater juga jadi bisa jadi berkembang. Kita kemudian ada teater tubuh kan mungkin nggak pakai itu ya, nggak pakai bahasa verbal gitu ya, kemudian dan sebagainya berkembang. Kalau jadi menurut saya mah nggak perlu, tapi kalau merasa perlu ya nggak apa-apa gitu ya, kalau perlu juga boleh silakan. Gitulah saya mah punten. Tepuk tangan dulu dong buat para Saya nambahin dikit. monggo Mas. Kalau dia kan dari versi berat di bahasa nih. Dia pribon. Ini kan beban saya nih. Oke. Bahasanya teater ya. Ya. Kalau menurut saya enggak, malah justru dua-duanya saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Dah cukup itu. Wis aja di depannya. Oke. Jadi nggak usah egois kalian. Ya. Kata-kata netral itu. Iya. Kata-kata netral. Iya. Ya bahasa juga butuh teater Oke, untuk mengungkapkan bahasanya itu. Teater juga butuh bahasa. Nggak butuh. Halo Pak Dedi. Oke. Nah, menarik juga ya, ternyata memang kalau mau sedikit summary bahwa bahasa itu sebenarnya sangat dekat dengan teater. Terserah mau menyikapinya sebagai bahwa dua hal itu adalah suatu hal yang berbeda atau sebenarnya satu kesatuan. Kalau garis bawahi apa yang disampaikan oleh Mas Abdul tadi, sebenarnya saling sudah punya kekayaannya masing-masing. Teater punya bahasanya sendiri. Bahkan teater itu bisa dibilang sebenarnya bahasa ya. Bagaimana menyampaikan informasi, bagaimana berkomunikasi. Pun juga bahasa punya dramatikanya sendiri. Entah dramatika di tata bahasanya atau dramatika di aspek-aspek kebahasaan yang lain. Tapi intinya dua hal itu menarik untuk dipelajari dan saya sepakat sama semuanya sebenarnya, tidak ada yang benar atau salah bahwa penting sekali untuk kita, apalagi sebagai orang Indonesia, untuk belajar bahasa karena itu untuk kita belajar berkomunikasi. Nah itu kalau orang bisa berkomunikasi dengan baik, berteaternya pun juga pasti akan baik. Gitu. Terima kasih Mas Iksan, Yoko dan juga Mas Abdul atas dramatikanya yang menarik ini tadi. Iya. Dan juga pembagian pengalamannya. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam budaya.